Dadah. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur Islam Amir. Saya sini sebagai moderator ingin mempresentasikan media advokasi kesehatan. Selanjutnya, ini nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Media advokasi merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi kesehatan. Bahkan dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan advokasi kesehatan ditentukan oleh kualitas serta berbagai jenis media advokasi yang dipergunakan. Secara umum, media komunikasi mempunyai kekuatan dan fungsi untuk meningkatkan pengetahuan sasaran, memotivasi sasaran, dan membangun sikap positif, serta memperjelas perilaku atau tindakan yang harus dilakukan oleh sasaran, serta membangun opini publik tentang pentingnya program kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penggunaannya, setiap jenis media mempunyai kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya ada pengertian media advokasi. Pertama, media itu merupakan suatu alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima. Contohnya seperti televisi, radio, media sosial, koran, dan sebagainya. Selanjutnya, media advokasi kesehatan adalah segala bentuk sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau isu kesehatan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi. Tujuan utama dari media advokasi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kepedulian, terutama dari para pejabat publik atau pengambilan kebijakan. Dengan meningkatnya perhatian mereka, diharapkan akan muncul dukungan nyata, baik berupa kebijakan maupun penyediaan sumber daya, sehingga masalah kesehatan yang ada dapat diatasi. Jadi, secara sederhana, media advokasi ini berfungsi sebagai alat untuk komunikasi isu penting kepada pihak yang berwenang agar mereka mau bertindak mendukung solusi yang diperlukan. Selanjutnya. Tujuan dari media advokasi ini sebagai saluran komunikasi strategis yang menjembatani isu kesehatan dengan sasaran utama, yaitu pejabat publik dan masyarakat. Ada poin nih, yang pertama, mengoptimalkan kegiatan advokasi kesehatan dengan menggunakan media advokasi, upaya strategis untuk memaksimalkan dampak pesan kesehatan agar mendapat dukungan dari pembuat kebijakan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, membangun opini publik tentang pentingnya dukungan kebijakan. Tujuannya adalah memastikan bahwa isu-isu kesehatan mendapat perhatian politik, alokasi sumber daya, dan dukungan sosial yang memadai dari para pembuat keputusan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi sasaran advokasi. Memastikan bahwa pihak yang ditargetkan, yaitu pejabat publik dan masyarakat, tidak hanya mengerti isu kesehatan yang diangkat, tetapi juga memiliki kemauan, dorongan, dan energi untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung atau mengimplementasikan solusi yang diusulkan. Proses ini melibatkan transisi dari kesadaran menjadi komitmen dan akhirnya berubah menjadi tindakan. Yang terakhir yaitu membangun value dan citra sasaran advokasi dengan tujuan untuk menciptakan persepsi yang positif baik pada isu kesehatan yang diperjuangkan maupun pada pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi tersebut. Selanjutnya ada target sasaran advokasi. Di sini menurut uh, Wallach dan Dorfman itu ada 3 sasaran, yaitu primer yang pertama. Primer ini terdiri dari orang, kelompok, atau
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu perubahan atau keputusan. Contoh itu seperti presiden, menteri kesehatan, gubernur, bupati, atau wali kota, dan kepala dinas terkait yang memiliki kekuasaan untuk menandatangani peraturan, mengeluarkan instruksi eksekutif, atau mengalokasikan anggaran, serta menyetujui anggaran sektor kesehatan. Yang kedua, sekunder. Peran sekutu merupakan individu atau kelompok yang dimobilisasikan untuk memberikan pressure atau tekanan kepada pembuat keputusan, yaitu meliputi tokoh masyarakat informal seperti pemuka adat atau ketua organisasi komunitas, dan lain-lain yang dihormati dan didengar sarannya oleh masyarakat. Yang ketiga ini sasaran tersier, yaitu kelompok atau masyarakat umum. Maksud dari target ini yaitu masyarakat umum ini agar media yang diarahkan kepada mereka untuk mengingatkan pengetahuan, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan atau tekanan terhadap sasaran primer seorang pembuat kebijakan. Juga dapat dikatakan masyarakat umum jika pihak yang perilakunya ingin diubah, yaitu primer atau kekuatan pendorong opini publik sekunder. Next. Ya, selanjutnya ada manfaat penggunaan media advokasi, yaitu pertama, membangun kesadaran dengan mengajak masyarakat luas untuk pemahaman tentang isu yang diperjuangkan. Kedua, mempengaruhi opini publik, yaitu dengan mengubah pandang dan sikap masyarakat terhadap isu melalui pemberitaan, liputan, dan konten media lainnya. Dan yang ketiga ada mempengaruhi kebijakan, yaitu dengan mendorong pembuatan tindakan yang mendukung tujuan advokasi melalui tekanan publik dan politik. Next. Selanjutnya ada mendorong tindakan. Artinya itu media mampu menggerakkan baik individu maupun kelompok untuk ikut terlibat dalam aksi konkret. Contohnya seperti turut dalam kampanye, demonstrasi, atau menandatangani petisi. Jadi media ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tetapi juga menggerakkan bahan. Yang kedua, komunikasi, vokasi mampu hubungan dengan kelompok atau organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya kerjasama ini, gerakan advokasi akan menjadi lebih kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam memperjuangkan isu yang diangkat. Selanjutnya ada memperjelas informasi melalui media. Pesan mengenai fakta, masalah, dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara jelas dan luas. Dengan begitu, masyarakat makin sadar akan isu tersebut dan para pejabat publik juga terdorong untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang sesuai. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri media advokasi yang menarik perhatian. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, mengandung isu yang kontroversial dan sensasional, menggerakkan atau memberikan inspirasi. Yang kedua, menampilkan penemuan baru, ide baru, serta fakta konkret yang tidak direkayasa dan disampaikan dengan jelas dan ringkas. Dan yang ketiga, menampilkan kejadian yang berhubungan dengan kompetisi, tentang ketidakadilan, atau kejadian yang tidak biasa. Dan yang keempat, melibatkan masyarakat yang terkena masalah serta tokoh-tokoh
masyarakat terkenal atau tokoh politik. Next. Di sini ada keberhasilan media advokasi. Keberhasilan advokasi dipilih dari berbagai seperti yang pertama ada pemahaman masyarakat. Advokasi dia dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu. Seperti contohnya itu kesehatan, misalnya pentingnya vaksinasi, kebersihan, pola hidup sehat. Misalnya di pengelolaan lingkungan, misalnya menjaga kebersihan sungai dan hutan. Yang kedua itu ada mempengaruhi keputusan publik seperti membuat kebijakan pemangku kepentingan dan masyarakat. Yang ketiga, pemahaman pembuatan kebijakan. Advokasi media dapat membantu membuat kebijakan untuk isu-isu yang penting seperti kesehatan, gizi, pengelolaan lingkungan, dan hak asasi manusia. Misalnya itu, contohnya jika media banyak membahas kasus stunting, kekurangan gizi anak, maka pembuatan kebijakan bisa membuat program perbaikan gizi nasional. Lanjut. Ya, keberhasilan media advokasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari sisi perubahan sikap. Media advokasi berperan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat agar lebih peka dan sensitif terhadap isu-isu penting di sekitar mereka. Misalnya, masyarakat jauh lebih peduli terhadap isu kesehatan, lingkungan, dan juga keadilan sosial. Terus yang kedua ada pengaruh dari media. Media advokasi mampu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Media ini membantu masyarakat memahami isu-isu penting, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kredibilitas lembaga atau pihak yang melakukan advokasi. Selain itu, media juga membantu pembuatan kebijakan agar lebih memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Terus yang ketiga ada kinerja advokasi. Keberhasilan media advokasi itu bisa dilihat juga dari seberapa banyak isu yang diperjuangkan, serta sejauh mana isu-isu tersebut berhasil disuarakan dan mendapatkan hasil nyata. Next. Media advokasi itu dapat membantu mengembangkan keterampilan advokasi serta memahami kerangka kerja advokasi, membangun aliansi, dan melakukan pelaksanaan advokasi. Media advokasi berperan penting dalam bentuk melakukan advokasi, bisa melalui media. Juga dapat belajar kerangka kerja advokasi, bisa juga membangun jaringan atau aliansi dengan berbagai pihak, serta melaksanakan kegiatan advokasi dengan jauh lebih efektif. Yang kedua, media advokasi juga mengutamakan kemampuan dalam mengolah komunikasi. Artinya, kita perlu pandai memilih pendekatan yang tepat, baik secara psikologis maupun strategis. Komunikasi yang digunakan misalnya dalam penyampaian pesan advokasi, kita bisa memilih media yang paling sesuai seperti media sosial, atau bisa juga dengan video kampanye atau berita, agar pesan bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Terus yang ketiga, memahami kerangka kerja advokasi, membangun aliansi dan menjalankan strategi komunikasi yang efektif, maka kegiatan advokasi bisa berjalan lebih maksimal dan memberikan hasil yang lebih baik pada masyarakat. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Media advokasi memiliki peran penting dalam memperkuat suara masyarakat, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Melalui penggunaan media massa, advokasi media mampu menyuarakan isu-isu penting, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempengaruhi kebijakan publik, dan menggerakkan tindakan konkret dalam konteks isu kesehatan dan gizi. Advokasi media menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi yang baik. Dalam menerapkan advokasi media,
langkah-langkah seperti identifikasi isu, penelitian dan analisis, pembentukan pesan, identifikasi audiens, pengembangan strategi media, pelaksanaan kampanye, evaluasi, dan pelacakan dan dan penguatan menjadi kunci untuk mencapai tujuan advokasi yang diinginkan. Selanjutnya, stakeholder Asia Tenggara. Stakeholder Asia Tenggara salah satunya adalah Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN untuk sekarang itu dipimpin oleh salah satu pemimpin dari Kamboja. Untuk kantor Sekretariat ASEAN itu berada di Jakarta. Nah, perannya adalah sebagai lembaga utama pusat fasilitasi atau pengordinasi kebijakan regional, termasuk ASEAN Integrated Food Security Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security. Nah, jadi ini Sekretariat ASEAN itu yang mengkoordinasi semua stakeholder-stakeholder tentang keamanan pangan di Asia Tenggara. Jadi seperti negara-negara ASEAN, di setiap negara itu memiliki ada tugasnya masing-masing. Jadi dikoordinasi oleh Sekretariat ASEAN atau Sekretaris ASEAN. Selanjutnya, nah salah satunya itu adalah ASEAN Integritas Food Security. Nah, perannya untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara, baik dalam kondisi normal maupun darurat. AIFS juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen pangan di ASEAN. Selanjutnya ada ASEAN Strategic Framework and Plan of Action on Food Safety. Nah, itu perannya sebagai panduan utama bagi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan keamanan pangan di Asia Tenggara. Nah, jadi dia yang kayak memberikan panduan-panduan setiap negara-negara anggota di Asia Tenggara itu. Jadi dia memberikan panduan gini cara-cara untuk mengawasi keamanan pangan di negara tersebut. Selanjutnya, ada ASEAN Health Cluster. Nah, untuk ASEAN Health Cluster itu dia setiap tahunnya itu berbeda-beda tuan rumah. Untuk tahun ini 2025 itu dipimpin langsung oleh Badan Pengawas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nah, yaitu berfokus pada peningkatan kapasitas negara anggota dalam penilaian risiko keamanan pangan. Pada pertemuan tahun ini, peserta membahas berbagai inisiatif strategis dalam ASEAN Strategic Framework and Plan of Action on Food Safety. Pembahasan mencakup penguatan ASEAN Risk Assessment Center, peningkatan kapasitas sistem pengawasan keamanan pangan di kawasan, penguatan mekanisme respons cepat terhadap isu dan krisis pangan, sinergi lintas sektor melalui pendekatan One Health, serta perluasan kerjasama dengan mitra internasional. Selanjutnya ada ASEAN Minister on Agriculture and Forestry atau AMAF. Nah, perannya itu forum tingkat menteri yang menetapkan arah kebijakan pertanian dan ketahanan pangan antar negara ASEAN. AMAF berperan sebagai wadah strategis bagi ASEAN untuk menunjukkan sektor pertanian dan kehutanan, meningkatkan ketahanan pangan dan menerapkan praktik berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat serta berkeberlanjutan di lingkungan kawasan. Nah, setiap negara itu biasanya setiap tahunnya ada beberapa pertemuan setiap negara Asia Tenggara, negara-negara anggota yang diwakilkan oleh kementerian terkait
Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, Selanjutnya ada National Ministries of Agriculture, yaitu Kementerian Pertanian Nasional tiap negara ASEAN. Nah, di sini kita mengambil Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salah satunya Kementerian Pertanian ini dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman, berperan sebagai menjaga ketahanan pangan, mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, penguatan sistem logistik, serta pemberdayaan masyarakat dan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pangan. Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup, kita mengambil di negara Thailand, dipimpin oleh Jenderal Sahrat Khamjongklin, berperan dalam ketahanan pangan dengan mempromosikan solusi berbasis ekosistem untuk mengatasi perubahan iklim yang mengancam pertanian seperti rehabilitasi lahan basah dan restorasi hutan daerah aliran sungai. Kemudian ada ADF, yaitu ASEAN Development Fund, berperan untuk mendanai program keamanan pangan, riset pertanian, dan pembangunan pedesaan di Asia Tenggara. Selanjutnya, selanjutnya ada Food and Agriculture Organization of the United Nations, yaitu FAO. FAO merupakan lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan penting dalam bidang pangan dan pertanian. Di kawasan Asia Tenggara, FAO menjadi mitra bagi negara-negara ASEAN dalam berbagai proyek besar seperti ketahanan pangan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Melalui program-programnya, FAO membantu negara-negara anggota untuk mengatasi permasalahan kelaparan, kekurangan gizi, dan krisis pangan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, FAO juga mendorong penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan agar ketersediaan pangan tetap terjaga untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Next. Yang kedua, ada World Food Program. Di bawah PBB. Peran utama WFP di Asia Tenggara adalah menyalurkan bantuan pangan darurat kepada negara-negara yang mengalami bencana alam, konflik, atau kekurangan bahan makanan. Selain memberikan bantuan langsung, WFP juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan logistik dan distribusi pangan agar lebih efisien. Dengan adanya program dari WFP, masyarakat di wilayah yang rentan terhadap krisis pangan dapat tetap memiliki akses terhadap makanan yang bergizi dan layak dikonsumsi. Next. Selanjutnya ada ASEAN Development Bank, ADB, merupakan lembaga keuangan regional yang memberikan dukungan dana dan investasi bagi berbagai negara di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. Peran ADB dalam bidang ketahanan pangan antara lain adalah membiayai proyek pertanian berkelanjutan, pembangunan infrastruktur irigasi, serta mendukung distribusi pangan di kawasan Asia Tenggara. Melalui pendanaan tersebut, ADB berupaya meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki sistem pasokan pangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya pertanian yang memadai. Dengan dukungan ADB, diharapkan kesejahteraan petani bisa meningkat dan ketahanan pangan di kawasan ini semakin kuat. Di sini ada International Rice Research Institute, itu adalah lembaga internasional yang fokus pada penelitian dan pelatihan di bidang pertanian.
terutama padi. Kantor pusatnya berada di Los Banos, Laguna, Filipina, dan memiliki cabang di beberapa negara lain dengan sekitar 1.300 staf. Nah, di peran IR ini membantu mengurangi kemiskinan dan kelaparan dengan meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi, meningkatkan kesehatan petani dan konsumen melalui hasil riset dan inovasi, menjaga kelestarian lingkungan agar pertanian bisa berkelanjut tidak merusak alam. IRRI berperan penting dalam mengembangkan teknologi pertanian terutama untuk menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Asia Tenggara. Lanjut. Di sini ada sektor swasta agribisnis, yaitu ID Food. ID Food merupakan perusahaan pelet merah alias badan usaha milik negara BUMN. ID Food adalah BUMN yang bergerak di bidang pangan hasil gabungan dari 5 perusahaan pelet merah. Kelima perusahaan yang bergabung dalam ID Food antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ada PT Sanghayang Sri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam. Di peran ID Food, memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memperbaiki sistem pangan dari hulu produksi sampai hilir distribusi. ID Food berperan sebagai penghubung antara produksi, pangan, distribusi, dan konsumsi agar pasokan dengan nasional tetap stabil. Lanjut. Sini ada Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Lembaga pendidikan dan penelitian regional di Filipina yang berfungsi pada pertanian berkelanjutan dan kebijakan pangan memperkuat kapasitas kelembagaan menuju membangun pertanian dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Di sini ada perannya menyediakan pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ahli pertanian di Asia Tenggara. Serta itu menjadi pusat pengembangan ilmu dan kebijakan pertanian di Asia Tenggara agar pertanian tetap maju tanpa merusak lingkungan. Lanjut. Baik, selanjutnya ada ASEAN Economic Ministers atau AEM. Berperan mendukung kebijakan perdagangan pangan antar negara ASEAN agar distribusi pangan tetap lancar. Hal ini membantu menjaga ketersediaan pangan tetap stabil dan mencegah kenaikan harga yang ekstrim. Dengan begitu, masyarakat akan tetap mendapatkan pangan yang aman dan bergizi sehingga kesehatan dapat terjaga. Next. Mekanisme ASEAN Plus 3 atau APT ini memperkuat kerjasama antara ASEAN dengan 3 negara besar Asia untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan regional. Selain itu, mereka juga menangani isu yang mengganggu distribusi pangan seperti kejahatan siber dan perdagangan ilegal. Kolaborasi ini memastikan pangan tetap tersedia pada kondisi krisis sehingga masyarakat terhindar dari kelaparan dan masalah kesehatan. Lanjut. Badan Meteorologi dan Iklim Nasional seperti BMKG di Indonesia menyediakan informasi iklim dan cuaca kepada sektor pertanian. Informasi ini sangat penting untuk menentukan waktu tanam, panen, dan antisipasi berencana. Dengan perencanaan yang tepat, risiko gagal panen dan kekurangan pangan dapat dicegah, sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat tetap terlindungi. Lanjut. Yang selanjutnya ada World Wide Fund for Nature atau WWF. WWF ini memastikan ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia agar tetap terjaga dan lestari.
berkelanjutan, dan dikelola secara adil demi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Dalam memastikan ketahanan pangan melalui pendekatan sistem pangan berkelanjutan. Next. Dan selanjutnya ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI ini yaitu menjalankan berbagai program termasuk advokasi kebijakan, edukasi masyarakat, pengawasan hukum, dan proyek pemulihan ekosistem. WALHI membantu masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam program pelestarian, memberikan pendidikan, dan mendukung mereka dalam advokasi hak lingkungan. Dalam aspek ketahanan pangan, WALHI mengkritik food estate yang tidak bermanfaat dan berpotensi merugikan petani dan masyarakat. Next. Dan yang selanjutnya itu ada ASEAN Civil Society Conference atau ACSC. ACSC berperan sebagai forum utama bagi masyarakat sipil di ASEAN untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan hak asasi manusia, mempromosikan demokrasi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Nah, terima kasih sudah lihat, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.